Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini datang dari Kanada, di mana seorang gadis 12 tahun menghabisi seluruh keluarganya karena ia ingin bersama kekasihnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Setelah yang berikut ini. Pada tahun 2006, populasi di kota tersebut sekitar 57.000 jiwa. Dengan kota yang sangat indah, biaya hidup yang masih murah, dan juga sekolah yang baik, bahkan terkenal dengan sedikitnya catatan kriminal di tempat itu, karena kota Medicine Hat yang sangat bagus untuk tempat tinggal. Pada September 2003, Deborah dan Mark Richardson pindah ke rumah impian mereka di Cameron Road, a quiet Suburban Street di Medicine Hat. Pasangan yang menikah pada tahun 1991, mereka memiliki dua anak yaitu Yasmin dan Jacob, yang berumur 9 dan 5 tahun pada saat mereka pindah rumah. Kedatangannya ke tempat tersebut disambut dengan ramah oleh penduduk sekitar, dan keluarga mereka menjadi sangat akrab dengan lingkungan di sana. Pada tahun 2006, ketika Jasmine berusia 12 tahun, ia belajar di St. Mary's School, di mana ia tumbuh menjadi anak yang bahagia, mudah bergaul, dan menjadi siswa yang sangat berprestasi. Jacob, adiknya yang berusia 8 tahun, yang menyukai Star Wars, ia bercita-cita ingin menjadi polisi atau tentara. Ia juga sering terlihat bermain hoki di belakang rumahnya sebelum ia pergi ke sekolah. Pada tanggal 23 April 2006, tetangganya yang ingin mengantarkan anaknya untuk bermain dengan Jacob, namun kemudian ia berlari kembali kepada ibunya dengan ketakutan sambil mengatakan bahwa ia melihat tubuh yang berlumuran darah dari jendela basement. Ibunya pergi untuk mengecek dari jendela, lalu kembali ke mobilnya untuk menghubungi polisi. Tidak lama kemudian, Inspektur Brent Sikondiang tiba di rumah tersebut dan melihat dari jendela basement ada dua orang yang berlumuran darah tergeletak di lantai. Seketika Inspektur memanggil unit officer dan setelah mereka datang langsung masuk ke rumah itu dengan menghancurkan pintu depan. Keadaan di dalam rumah itu sangat mengerikan. Mereka menemukan tubuh Deborah dan Mark di basement dengan luka tusukan di sekujur tubuh mereka. Percikan darah hampir terdapat di seluruh area ruangan, dan sidik jari dengan darah ditemukan di sepanjang tangga menuju lantai 2, di mana di kamar itu ditemukan tubuh Jacob yang tergeletak dengan genangan darah di tempat tidurnya. Kondisinya sangat tragis hingga leher anak tersebut hampir putus karena sayatan senjata tajam. Dua pisau yang berukuran 15 cm ditemukan di tempat kejadian. Satu pisau telah dicuci bersih, sedang yang satunya masih berlumuran darah. Tetapi polisi sadar bahwa ada keluarga dari Richardson yang hilang, dan mereka mulai mencari Yasmin di beberapa ruangan di rumah itu. Mereka awalnya mengira bahwa Yasmin menjadi korban penculikan dari pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi setelah polisi memasuki kamar Yasmin dan mengecek akun online-nya, dengan cepat polisi menyimpulkan bahwa Yasmin bukanlah korban, melainkan dialah tersangka utama dari pembunuhan yang terjadi di keluarganya. Pembunuhan tersebut direncanakan dan dilakukan oleh putri keluarga Richardson yang berusia 12 tahun. Juga pacarnya yang berusia 23 tahun yang bernama Jeremy Stinky, yang sekarang bernama Jackson May. Jeremy punya masa kecil yang kelam, di mana ayahnya selalu memukulinya hampir setiap hari dan ibunya menjadi pecandu alkohol.
Jeremy berusaha menghadapi situasi tersebut, tetapi keadaan semakin memburuk ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan orang tua sambungnya juga sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Pada usianya ke-13 tahun, Jeremy mengubah sikap dan stylenya menjadi karakter serigala. Awalnya hubungan Jasmine dan Stanky ini ditentang oleh ayahnya karena perbedaan umur mereka. Melihat hal itu, Jasmine tidak terima karena mereka sudah saling mencintai. Bukan hanya keluarganya, tetapi teman-teman Jasmine pun mengkritik akan hal hubungan mereka. Sebelum Jasmine kenal dengan Stanky ini, Jasmine adalah anak yang normal seperti remaja lainnya, yang ceria dan memiliki pergaulan yang baik. Setelah pertemuannya dengan Stanky, Jasmine berubah sangat drastis. Dia menyukai barang-barang yang aneh dan menyukai make up yang serba hitam untuk menyembunyikan usia mudanya. Teman-teman Jasmine melihat keanehan perilaku Stanky yang sering mengklaim bahwa dirinya itu adalah siluman serigala yang berusia 300 tahun karena ia menyukai rasa darah segar. Tidak hanya itu saja, dia juga selalu memakai kalung botol kecil yang berisikan darah segar. Temannya juga sering menyaksikan Jeremy menyayat tangannya sendiri lalu menghisap darah segarnya. Jeremy adalah seorang gitaris dari grup heavy metal yang bernama Project Status Quo, di mana kostum yang sering ia pakai serba hitam dengan riasan yang tebal dan bandana di lehernya. Pertemuan antara Jasmine dan Stanky ini diduga mereka bertemu di situs vampirefreak.com karena Jasmine juga memiliki halaman yang sama dengan Stanky. Tetapi salah satu teman Stanky mengatakan bahwa mereka bertemu pada sebuah acara pertunjukan punk rock pada awal 2006. Sebelum mereka melakukan pembunuhan itu, mereka sempat menonton film yang berjudul Natural Born Killer, film yang diproduksi pada tahun 1994. Dan mereka pikir itu adalah kisah cinta terbaik sepanjang masa. Bahkan Jasmine yang masih berumur 12 tahun itu mempunyai rencana untuk segera menikahi Stanky. Jasmine berkata kepada Stanky, "Aku punya rencana ini. Itu dimulai dengan aku membunuh mereka dan berakhir dengan aku tinggal bersamamu." Dan di rumah sering dianiaya oleh ibunya yang menjadi pecandu alkohol, membuat prestasinya menurun. Dan ketika bertemu dengan Stanky, dia merasa menemukan orang yang membuatnya nyaman. Meskipun diyakini bahwa Stanky telah menyusun lama rencana pembunuhan untuk orang tua Jasmine, tapi Jasmine lah yang mengemukakan gagasan tersebut. "Orang tua kekasihku benar-benar tidak adil. Mereka katakan mereka peduli, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berasumsi," tulis Jeremy di blognya pada April 2006. "Leher mereka akan aku gorok, akhirnya akan ada keheningan, darah mereka akan menjadi pembayaran." Setelah tulisan itu diposting, beberapa hari kemudian terjadilah pembunuhan yang telah mereka rencanakan. Dan setelah pembunuhan itu mereka lakukan, beberapa jam kemudian mereka terlihat sangat bahagia sedang makan di sebuah restoran. Dan keesokan harinya Jasmine ditemukan dan ditangkap di sebuah komunitas leader Saskatchewan sekitar 210 km dari rumahnya dengan pacarnya yang berusia 23 tahun. Kepada polisi, Jeremy mengaku bahwa ia membunuh Deborah terlebih dahulu dan kemudian membunuh Mark sebagai aksi bela diri. Walaupun polisi sedikit terkejut bagaimana ia bisa mengalahkan Mark yang berbadan lebih besar darinya. Lalu ia mengatakan bahwa ia melakukan itu bersamaan dengan Jasmine. Dan ia juga menyatakan bahwa Jasmine lah yang membunuh adiknya yang bernama Jacob. Di persidangan keduanya, terlihat Jeremy lebih banyak melakukan pembelaan diri atas apa yang terjadi dengan keluarga Richardson dibanding dengan Jasmine. Jeremy mengatakan di saat malam terjadinya pembunuhan itu, ia di bawah pengaruh alkohol, marijuana, kokain, dan juga ekstasi.
Jeremy juga bercerita tidak ada tujuan datang ke rumah Jasmine malam itu untuk membunuh mereka. Dia datang ke sana hanya untuk membantu Jasmine untuk keluar dari rumah itu agar bisa tinggal bersamanya. Ia juga melakukan pembelaan dengan mengatakan kisah masa kecilnya, yang dimana ia akan haus kasih sayang hingga dirinya saat jatuh cinta pada Jasmine yang dianggap lebih tua dari umur sebenarnya. Ia berada di bawah kuasa Jasmine dan melakukan segala hal yang Jasmine katakan. Setelah mereka melalui persidangan yang panjang, Jeremy mengaku bersalah dalam kasus pembunuhan tingkat kedua. Keduanya didakwa dengan 3 pembunuhan. Kemudian pada 3 Mei 2006, teman Stanky Casey Lancaster yang berusia 19 tahun juga didakwa sebagai aksesori karena membawa pergi mereka setelah melakukan pembunuhan terhadap keluarga Jasmine dengan mobil pickupnya di kemudian hari dan membuang segala barang bukti. Pada tanggal 4 Desember tahun 2008, 6 wanita dan 6 pria dari juri mempertimbangkan atas putusannya. Setelah itu, Jeremy mengaku bersalah atas kasus pembunuhan tingkat pertama pada ketiga korban. Jasmine yang dinyatakan bersalah dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, yang termasuk waktu di lembaga psikiater dan bebas pada tahun 2016. Di sisi lain, Jeremy Stanky divonis hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Pada tahun 2012, Kanada Pers melaporkan ketika Jasmine berada di dalam lembaga terapi dan terlihat perubahan Jasmine yang signifikan dengan menyesali apa yang telah ia perbuat, dan ia tinggal di bawah pengawasan lembaga tersebut dengan ia meneruskan sekolahnya. Sekian kasus kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.